Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama kakak adalah Emma Ervina. Adik-adik semua bisa memanggil kakak dengan sebutan Kak Emma. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama nih tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada yang tahu nggak sih berapa jumlah makhluk hidup yang ada di muka bumi ini? Nah, ternyata terdapat kurang lebih 8,7 juta jenis makhluk hidup yang ada di muka bumi ini loh. Sekarang coba kita bayangkan, bagaimana cara kita untuk mempelajari makhluk hidup antara yang satu dengan yang lainnya. Mengapa ya di dunia ini harus ada kelompok buah-buahan, kelompok sayur-sayuran, kelompok jamur, kelompok kuman, dan berbagai kelompok lainnya berdasarkan kesamaan ciri dan sifatnya. Pasti akan sangat sulit kan mempelajarinya? Oleh karena itu, untuk mempermudah kita dalam mempelajari makhluk hidup, kita harus melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan ini disebut dengan klasifikasi. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa klasifikasi adalah suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup. Tujuannya untuk mempermudah kita mengenali, mempelajari, dan membandingkan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Adik-adik, tanpa kita sadari, kita seringkali menjumpai beberapa kelompok makhluk hidup, seperti kelompok serangga, kelompok tumbuhan berbunga, kelompok hewan ternak, kelompok hewan liar, dan berbagai kelompok lainnya. Sekarang, coba kita perhatikan. Ternyata, makhluk hidup tersebut dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri dan sifatnya. Ternyata, semakin mengerucut pengelompokan makhluk hidup, maka semakin sedikit perbedaan dan semakin banyak persamaan. Nah, adik-adik, urutan kelompok yang kakak jelaskan tadi disebut dengan takson. Kalian ada yang tahu nggak sih siapa orang pertama yang melakukan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan taksonnya? Ya, benar sekali. Dia adalah Carolus Linnaeus. Untuk mempermudah pemahaman adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan beberapa urutan takson. Yang pertama adalah kingdom atau kerajaan. Yang kedua ada divisi untuk tumbuhan dan filum untuk hewan. Yang ketiga adalah kelas atau kelas. Yang keempat adalah ordo atau bangsa. Yang kelima adalah family untuk suku. Yang keenam adalah genus untuk marga. Dan yang terakhir adalah spesies untuk jenis. Oke, di sini kakak akan menjelaskan apa itu sistem klasifikasi 5 kingdom. Kingdom yang pertama adalah protista atau dikenal untuk kelompok algae. Yang kedua adalah kingdom monera untuk kelompok bakteri. Yang ketiga ada kingdom fungi untuk kelompok jamur. Yang keempat ada kingdom plante untuk kelompok tumbuhan. Dan yang terakhir adalah kingdom animalia untuk kelompok hewan. Gimana? Dari penjelasan tadi, adik-adik sudah mulai paham kan apa itu klasifikasi makhluk hidup? Oke, untuk lebih jelasnya, di sini kakak akan memberikan satu contoh. Suatu hari, Ibu Ani hendak menanam beberapa tumbuhan, yaitu bayam, jahe, cabai, dan kunyit. Berdasarkan tumbuhan tersebut, menurut adik-adik, tumbuhan mana saja yang berdasarkan taksonominya memiliki kekerabatan paling dekat? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah kunyit dan jahe. Ada yang tahu nggak sih kenapa jawabannya harus kunyit dan jahe? Ternyata kunyit dan jahe memiliki habitus tumbuh yang sama, cara perkembangbiakan yang sama, menggunakan rizoma atau rimpang, dan memiliki batang yang sama, yaitu tidak berkayu. Sekian materi hari ini. Pesan kakak untuk adik-adik tetap semangat dalam menjalani pembelajaran dari rumah. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan cara selalu menggunakan masker ketika bepergian, mencuci tangan, kemudian selalu menjaga jarak. Terima kasih, kakak akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.